Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Hantu penunggu kamar mandi. Aku adalah seorang mahasiswa di universitas yang bukan dari tempatku berasal. Jadi aku harus menyewa sebuah kamar kos. Pertama kali aku masuk kos, ibu pemilik kos ini baik sekali. Bahkan aku sempat kaget dengan harga kos yang amat begitu murah. Ini silahkan diminum dulu, Dek, ucap ibu pemilik kos dengan lembut kepadaku. Aku pun sontak langsung bertanya, "Di sini ada berapa orang, Bu, yang sewa kosnya?" Dan si ibu pun menjawab, "Kebetulan lagi kosong, Dek. Baru 2 hari yang lalu dia wisuda. Ibu turut bangga." Aku kemudian merasa lega. Ya, di sini memang sempat ditempati oleh seseorang, dan dia adalah mahasiswa sepertiku. Hingga kemudian, aku pun jadi untuk menyewa kos di tempat itu. Namun, sebelumnya aku harus pulang dulu ke rumah asalku untuk meminta izin kepada orang tuaku. Setelah selesai meminta izin, aku pun kemudian membawakan barang bawaanku. Namun tidak begitu banyak, karena aku memang seorang wanita yang gak terlalu mementingkan penampilan. Dan saat malam saat aku tidur di kosan, semuanya terasa baik-baik saja. Tidak ada hal yang aneh yang aku alami. Di kampus, aku bertemu dengan seorang teman. Namanya Dwi. Dia pun kebetulan tengah mencari sebuah kos. Lalu aku pun mengajaknya untuk tinggal bersama, agar uang kosnya bisa dibagi 2, jadi lebih ringan. Dwi pun kemudian setuju untuk tinggal bersamaku di kos itu. Dengan demikian, minimal aku tidak hanya tinggal seorang diri di sini. Ya, jujur sebenarnya aku takut. Meskipun keamanan di sini begitu ketat, penjaga kos pun melarang keluar di atas jam 9. Tapi tetap saja rasa takut itu masih ada. Apalagi dengan keadaan diriku yang tengah tinggal jauh dengan kedua orang tua. Kemudian, suatu malam aku mendapatkan sebuah panggilan telepon. Ya, itu dari Dwi. "Besok aku sampai di sana. Nanti kamu Sherlock aja ya," katanya di ujung telepon. "Iya, Wi, nanti aku Sherlock." Kemudian, Dwi pun menutup teleponnya. Saat itu, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan masih belum ada tanda-tanda terjadinya sesuatu. Hingga kemudian, tiba-tiba perutku keroncongan. Aku lupa bahwa sedari siang, di kampus aku belum makan sama sekali. Lalu aku pun berniat untuk pergi ke ruangan dapur. Barangkali persediaan mie instan untukku masih tersedia. Dan syukurlah masih ada. Aku pun kemudian memasaknya. Saat aku memasak, aku mendengar suara wanita tengah bernyanyi. Seperti nembang. Suara itu berasal dari balik pintu kamar mandi. Detik itu pula jantungku berdegup kencang. Aku keringetan dan terus berkata dalam hati, "Hei Indomie, ayo dong cepat mateng." Lalu setelah mie instan yang kubuat telah matang, aku bergegas menuju kamar. Aku makan di dalam kamar dan menolak keluar lagi. Suara itu memang agak samar dan tidak jelas.
Tapi suara itu begitu hebatnya bisa terus terngiang di telingaku. Malam itu aku sebenarnya ingin mengadu kepada ibu kos. Tapi rasanya tidak enak malam-malam harus membangunkannya. Keesokan paginya, saat aku hendak mandi, aku berjalan mengendap. Aku tengok kanan kiri, semua masih utuh. Kecuali sikat gigiku yang tergeletak di bawah lantai. Sementara waktu sore ketika aku mandi, aku sudah menyimpannya dengan rapi. Dan apa boleh buat, pagi itu aku harus rela untuk tidak menyikat gigi. Sebelum berangkat, aku menyempatkan untuk membeli permen. Minimal supaya mulut tidak bau. Dwi masih belum masuk. Mungkin dia akan sampai nanti sore. Dan benar saja dugaanku. Dwi menelpon. Sebentar lagi aku sampai. Aku yang tengah nongkrong di tukang fotokopian pun langsung bergegas kembali ke kos. Saat aku sampai di kos, aku sempat terkejut. Ibu kos tengah duduk di depan pintu kamar kosku dan kemudian tersenyum kepadaku. Ibu, ada apa ya? Bukannya sekarang bukan tanggal iuran kos? Tanyaku. Si ibu menjawab dengan masih tersenyum. Memang bukan, ibu hanya main saja. Ibu boleh masuk? Kemudian aku sedikit garuk-garuk kepala dan kamarku saat itu masih berantakan. Kenapa, Sinta? Boleh kan ibu masuk? Oh, boleh kok bu, boleh. Jawabku. Kemudian aku dan si ibu kos pun masuk. Aku cengengesan karena kamarku begitu berantakan. Gak apa-apa, wajar kok. Ibu juga dulu waktu masih muda, kadang suka ngerasa males buat beresin kamar. Maaf ya bu, Sinta cuma bisa ngasih air putih. Soalnya persediaan di sini sudah habis, belum beli lagi. Si ibu lagi-lagi tersenyum. Iya, gak apa-apa. Aku pun kemudian teringat akan Dwi. Dia mau tinggal satu kos di sini bersamaku. Oh iya bu, jadi temanku ada yang mau tinggal satu kos di sini. Gak apa-apa kan? Biar bisa patungan biayanya. Oh iya, gak apa-apa, silahkan aja. Lalu kemudian si ibu kos pun pamit. Setelah ibu kos pamit, ponselku berbunyi. Dan itu adalah panggilan dari Dwi. Katanya dia sudah di depan perempatan. Aku susul kamu ya Wi, kataku. Tapi kemudian Dwi menjawab. Nggak usah, aku naik ojek aja, nanti kamu Sherlock. Singkat cerita, Dwi pun datang. Aku pun tersenyum menyambutnya. Ya, setidaknya untuk hari-hari ke depan, akan ada seorang teman yang menemaniku di sini. Mungkin bisa jadi teman curhatku. Saat itu Dwi ingin mandi. Aku tunjukkan kamar mandinya, lalu tiba-tiba Dwi memanggilku. Loh, ini kenapa? Kok kamar mandinya berantakan gini, tak? Aku pun terkejut. Hah? Kok bisa? Dwi pun merasa aneh. Aku sedari tadi belum masuk kamar mandi. Sementara, siapa yang telah membuat kamar mandi ini berantakan? Kita berdua saling tatap. Hingga kemudian Dwi berkata, ya sudahlah, kita beresin aja. Setelah selesai membereskannya, kemudian Dwi izin untuk mandi lebih awal. Disusul oleh aku setelahnya. Setelah selesai mandi, sebagai bentuk sambutan, aku pun masak untuk Dwi. Dwi sempat nolak.
Katanya kita masak sama-sama aja. Tapi aku tidak enak. Dia baru saja datang dari sebuah perjalanan jauh. Lalu sudah aku suruh-suruh. Nggak masuk akal kan? Setelah aku selesai masak, aku pun menghidangkannya. Saat itu jam menunjukkan pukul 8. Lagi pula, besok juga hari Minggu. Setelah selesai makan, kita berdua berbincang bersama. Di tengah-tengah obrolan kami, tiba-tiba suara keran kamar mandi itu pun menyala. Kami berdua pun kemudian terdiam. Ada sekitar 10 detik. Kemudian keran itu mati kembali dengan sendirinya. Kita berdua kembali dibuat terdiam. Aku melihat Dwi, dan Dwi melihat ke arahku. Kita berdua saling tatap. Sebelumnya, kamu pernah dengar ini belum? Tanya Dwi kepadaku. Aku menjawabnya dengan menggeleng. Kamu berani nggak buat cek ke kamar mandi? Tanya Dwi lagi. Jujur saja, aku adalah seorang penakut. Akan tetapi, rasa penasaranku ini begitu tinggi. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mengecek keadaan kamar mandi, dan Dwi ikut di belakangku. Pintu masih tertutup rapi. Aku dan Dwi mendekatinya. Kuberanikan membuka pintu. Lalu, setelah kami lihat, tidak ada siapa-siapa. Susunan sabun mandi, odol, dan sikat gigi masih rapi. Tidak seperti tadi saat Dwi hendak mandi yang tiba-tiba semuanya berantakan. Kami berdua kemudian kembali ke kamar. Di dalam kamar, Dwi kemudian bertanya kepadaku, apa kamu sebelumnya benar-benar gak pernah ngalamin kejadian kayak tadi? Aku bingung. Karena memang sebelumnya aku belum pernah mendengar keran menyala sendiri seperti tadi. Tidur aja yuk, perasaanku udah gak enak nih, kata Dwi. Kemudian mendengar kata itu, aku menjadi semakin merasa takut. Terus terang, jika salah satu di antara aku misalkan ada yang bersikap biasa aja, atau bahkan berani, mungkin aku akan terbawa biasa aja, bahkan berani. Tapi karena Dwi takut, aku menjadi semakin was-was. Dan besok, kami berdua sudah sepakat untuk bicara ke ibu kos tentang apa yang telah terjadi. Lalu siang pun datang membangunkan kami berdua. Kami berdua pun berniat untuk mandi. Kini aku yang mandi duluan. Sontak aku pun dibuat terkejut saat aku membuka pintu kamar mandi. Saat itu aku terkejut dan gak sengaja menjerit. Dwi pun terkejut dan menghampiriku. Ada apa, Tak? Ada apa? Tanya Dwi. Aku tak bisa berkata dan aku hanya menunjuk bagian bawah lantai kamar mandi tersebut. Di sana, terlihat jelas ada sebuah jejak kaki. Ukurannya lebih besar dari kaki manusia normal. Kami berdua pun tidak mandi dan bergegas langsung menghadap ke ibu kos. Kami berencana untuk mengadu tentang hal yang kami alami belakangan ini. Namun sialnya ibu kos sedang tidak ada di rumah. Kami berdua pun berpesan kepada asisten rumah tangganya untuk menyampaikan kepada ibu kos bahwa tadi kami mencarinya. Saat itu, kami tidak berani untuk pulang lagi ke kos. Dengan keadaan belum mandi, kami berdua diam di sebuah warung. Di sana kami masih membayangkan bahwa betapa begitu jelas sekali jejak kaki yang ada di kamar mandi tersebut.
Ini padahal masih siang loh, kata Dwi. Kemudian ibu pemilik warung bicara. Kenapa? Kok pada di sini? Nyariin ibu ya? Aku dan Dwi saling menatap. Kok ibu bisa tahu kalau kami lagi cari ibu? Tanyaku. Ya tahulah, mbaknya kan kos di ibu. Jawab ibu warung. Tadi sih ibu katanya mau ke pasar. Tunggu aja. Setelah ibu kos pulang dari pasar, aku dan Dwi beserta ibu kos langsung mengecek keadaan kamar mandi. Di sana, seketika jejak kaki itu menghilang. Mana? Gak ada tuh, kata ibu kos. Beneran bu, tadi saya lihat. Iya kan Dwi? Iya bu, tadi di sini ada jejak kaki, jawab Dwi. Ibu kos kemudian tersenyum. Itu hanya halusinasi kalian. Kalau memang benar ada, mana buktinya? Tapi emang beneran bu, tadi ada jejak kaki. Udah, nanti bu kesini lagi. Sekarang mau pulang dulu. Karena hari sudah sore, akhirnya aku memutuskan untuk mandi. Kemudian setelah aku selesai, kini giliran Dwi yang mandi. Saat itu, tiba-tiba dia menjerit. Pintu terkunci. Aku mencoba membukanya dari luar. Dwi terus mendorongnya dari dalam. Sinta, tolong, aku takut. Akhirnya pintu berhasil terbuka. Aku dan Dwi terjatuh di lantai. Akhirnya pada saat itu, kami sepakat untuk kembali menemui ibu kos. Kemudian singkat cerita, ibu kos pun datang dan masuk ke dalam kamar kos kami. Saat itu aku meminta ibu kos untuk menyaksikan sendiri apa yang kami rasakan akhir-akhir ini. Tapi sampai jam 10 malam ibu kos berada di sini, tidak terjadi tanda-tanda apa-apa. Ibu kos pun izin untuk pulang. Seraya ia berkata, kalau ada apa-apa, panggil saja Dandi, si penjaga kos. Ibu mau pulang dulu, suami ibu pasti nunggu. Katanya seraya tersenyum. Setelah ibu kos, di kos otomatis hanya tersisa kami berdua. Saat itu, degup jantungku berdetak semakin cepat. Kurasa Dwi pun begitu. Ia pun berkata, lebih baik kita langsung tidur aja yuk. Kurasa Dwi benar. Tapi saat baru saja kita mau tidur, tiba-tiba ada suara seperti benda dilempar, dan itu berasal dari arah kamar mandi. Suasana di dalam kamar sudah mulai tidak karuan. Ketika keran itu tiba-tiba hidup kembali, lalu di menit berikutnya keran itu mati. Sunyi kembali. Aku dan Dwi saling bertatapan. Di balik kesunyian, tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Suara wanita yang menyanyi. Suaranya melengking seperti penyanyi sungguhan. Aku dan Dwi sontak langsung terkejut. Bahkan Dwi sempat hendak berteriak, namun mulutnya ditutup oleh tangannya sendiri karena refleks. Malam itu, pukul 11 aku dan Dwi mencoba memberanikan diri untuk menghampiri kamar mandi. Suara tembang itu masih terdengar. Suaranya begitu lembut, membuat bulu kuduku berdiri. Dwi mendorongku saat sampai di depan pintu. Kemudian saat pintu terbuka, nampaklah sesosok wanita. Usianya tidak terlalu tua. Kupikir masih seusia ibuku. Namun dia tidak menghadap ke arahku. Dia membelakangiku.
Pakaiannya rapi seperti busana adat. Aku dan Dwi pun lari. Saat aku dan Dwi lari, dia tertawa cekikikan. Suaranya begitu menyeramkan. Malam itu aku lari dan terus lari sampai keluar pagar kos. Untung pada saat itu pagar tidak dikunci. Begitu aku lari, aku bertemu dengan seorang nenek tua. Aku sempat kaget karena nenek tua itu memanggil kami berdua. "Dek, sini." Dwi pun berkata, "Bisa jadi dia bukan orang tah." Mendengar Dwi berkata begitu, aku langsung ketakutan. Tapi kemudian si nenek berkata, "Mbok yang gak usah takut. Lihat, kaki nenek masih nginjak tanah kan?" Aku dan Dwi kemudian menghampiri nenek itu. Dengan ragu, si nenek kemudian berkata, "Kenapa? Kok bisa malam-malam gini keluar rumah? Adek kan perempuan." Aku pun menjawabnya, "Aku takut, Nek. Tempat kos kami berhantu." Nenek itu justru tertawa. "Nenek kenapa tertawa? Kami gak bercanda, Nek." "Gak usah khawatir. Dia baik kok orangnya. Dia memang suka nembang." "Hah? Kok si nenek bisa tahu?" Kemudian si nenek pun mengajak kami untuk menemui ibu pemilik kos. Ibu kos pun keluar rumah. "Maaf ibu, kami ganggu malam-malam gini." Si ibu kos pun tersenyum. "Gak apa-apa." Kami pun ditawari minum terlebih dahulu. Kemudian si nenek mulai bicara. "Sudahlah anakku, biarkan saja bangunan itu digusur. Kalau tetap dipertahankan, kasihan anak-anak ini." "Loh, kok anakku?" Aku dan Dwi pun terkejut. "Iya Bu, tapi mau gimana lagi? Itu sumber penghasilan. Sementara Mas sekarang lagi sakit," jawab ibu kos. "Arwah si D memang sering bergentayangan di kamar mandi kos itu, Dek. Ibu minta maaf," ucap ibu kos kepada kami. Lalu ibu kos pun menceritakan kenapa hantu itu ada di kamar mandi beserta asal-usulnya. Jadi dulu, si nenek ini adalah seorang sinden. Dia mempunyai 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dari ketiga bersaudara itu, hanya 1 anaknya yang mengikuti jejak sang ibu, yaitu menjadi sinden. Singkat cerita, si D ini bertemu dengan kakak laki-lakinya itu. Pada suatu malam, saat dirinya baru saja pulang manggung dari hajatan, kakak laki-lakinya itu kemudian membonceng si D. Dan ini adalah bagian terburuk dari cerita. Kakak laki-lakinya itu membawa D ke tempat sepi. Di sana, D disetubuhi, lalu D menjadi pemurung. 2 bulan berselang, si D pun hamil, dan perut D pun semakin membesar. Itu menjadi sebuah tanda tanya yang besar. Kakak laki-lakinya itu terus mengancam D. Kalau sampai dia memberitahukan kejadiannya, dia akan dibunuh. Pada suatu malam, D menulis sepucuk surat dan disimpannya di meja kamarnya. Kemudian, D ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon mangga, yang sekarang sudah menjadi bagian dari kamar mandi kos tersebut. Si nenek membaca surat dari anaknya itu, dan suratnya berisi, "Maafkan anakmu ini, Bu. Anakmu telah gagal. Anak ini adalah darah daging masku sendiri." Setelah membaca isi surat itu, si nenek menangis sejadi-jadinya.
Ia kemudian melaporkan anaknya sendiri ke kantor polisi. Setelah anaknya itu ditemukan tergantung di pohon mangga, dan semua pertanyaan telah terjawab, si nenek jatuh pingsan dan sempat sakit. D adalah anak bungsu kesayangannya, dan dia adalah satu-satunya anak yang meneruskan pekerjaannya sebagai sinden. Aku dan Dwi esok harinya meninggalkan tempat kos tersebut. Ibu kos pun bilang, "Maaf ya Dek, ibu telah berbohong," katanya sambil menangis. Aku pun merasa terharu. "Gak apa-apa kok Bu, kami yang harusnya minta maaf. Ini uang kos kami Bu." Kemudian si ibu kos pun menolaknya. "Udah gak apa-apa, kalian gak usah bayar. Maafkan ibu sekali lagi ya Dek." Kami berdua pun akhirnya pamitan ke ibu kos dan mencari kos yang baru.